Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman kelas 5 Granada. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Alhamdulillah, kembali lagi dengan Ustaz Abdul dalam pelajaran Al-Quran Hadis ya. Insyaallah, alhamdulillah teman-teman sekarang sudah memasuki bab 4, yaitu mari sayangi anak yatim ya. Nah, bisa dilihat teman-teman, disiapkan bukunya, dibuka halaman 40 ya. Alhamdulillah kita sudah memasuki bab 4. Materi dalam bab 4 ini adalah mari sayangi anak yatim ya. Semoga teman-teman sudah dibuka buku Al-Quran Hadisnya halaman 40 ya. Dengarkan semuanya. Oke, sekarang Ustaz Abdul akan membaca, teman-teman dengarkan ya, dan juga dilihat buku Al-Quran Hadisnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak lahir sudah menjadi anak yatim. Ayah beliau yang bernama Abdullah meninggal ketika Nabi Muhammad SAW masih dalam kandungan. Setelah usia 6 tahun, ibunya yang bernama Aminah juga meninggal dunia ya. Jadi teman-teman, Nabi kita baginda Muhammad SAW ini sudah menjadi anak yatim ketika masih dalam kandungan ibunya ya. Betapa sedihnya menjadi beliau ya. Beliau lahir ke dunia ini dalam keadaan yatim ya. Alhamdulillah, maka teman-teman masih ada ayahnya ya, bersyukur kepada Allah, dan harus kita syukuri dengan bagaimana teman-teman, yaitu dengan kita taat kepada ayah kita, kepada orang tua kita ya. Oke, baik. Dan setelah itu ketika beliau usia 6 tahun, Nabi Muhammad usia 6 tahun, ibunya yang bernama Aminah juga meninggal dunia. Ketika dalam kandungan ibunya, Nabi Muhammad SAW ini sudah menjadi yatim. Ketika beliau memasuki umur 6 tahun, beliau menjadi yatim piatu ya. Masya Allah nih, betapa sedihnya anak sekecil itu 6 tahun ya. Mungkin alhamdulillah teman-teman ya, umurnya sekarang sudah dewasa, dan alhamdulillah orang tuanya masih lengkap. Alhamdulillah ya, ini kita harus syukuri. Bagaimana cara bersyukurnya? Yaitu dengan taat kepada orang tua kita ya. Taat kepada orang tua kita, berbakti kepada orang tua kita, dan patuhi semua yang diperintahnya selagi orang tua kita masih memerintahkan kepada kebaikan ya teman-teman ya. Insyaallah ya. Selanjutnya, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan yatim piatu? Nah, yatim adalah anak yang ditinggal wafat ayahnya ya. Yatim itu anak yang ditinggal wafat ayahnya teman-teman ya, ketika dia belum balik ya. Misalkan ada teman-teman ataupun temannya teman-teman ya di luar sana, ketika anak-anak yang belum balik dan ditinggal ayahnya, itu namanya yatim ya. Tapi kalau dia sudah balik ya, berarti dia sudah tidak yatim lagi teman-teman ya, karena sudah bisa menafkahi ataupun mencari rezeki untuk dirinya. Sedangkan piatu adalah anak yang ditinggal wafat ibunya ketika dia belum balik. Nah, dan piatu sama seperti tadi ya, orang yang harus belum balik ya, yang dalam artian masih kecil gitu ya, masih belum dewasa ya. Kalau tadi yatim itu ditinggal ayahnya, kalau piatu itu ditinggal ibunya ya. Jadi yatim piatu adalah anak yang ditinggal wafat oleh kedua orang tuanya. Kalau kedua orang tuanya wafat, namanya yatim piatu sebelum dia balik ya, ataupun sebelum dia ini menjadi anak yang dewasa ya, dalam artian belum dewasa. Kalau ada anak-anak yang sudah dewasa, sudah besar ya, sudah dewasa, ditinggal orang tuanya, berarti namanya sudah bukan yatim piatu lagi teman-teman ya. Betapa sedihnya Nabi Muhammad SAW ketika menjadi seorang anak yatim piatu. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW ikut merasa sedih ketika ada orang yang mengejek atau menghardik anak yatim ya. Nah, jadi kita, kalau ada teman kita ataupun saudara kita, tetangga kita yang ditinggal orang tuanya ketika masih belum balik ataupun masih belum dewasa ya, masih kecil dalam artian ya,
Nah, maka kita harus sayangi teman-teman. Kita tidak boleh menghardik, mencaci ataupun memaki, mengata-ngatain, menghinanya, tidak boleh teman-teman ya. Karena seperti yang tadi ditulis di sini, ya, karena Nabi Muhammad SAW juga seorang yatim piatu ya, sejak kecil. Jadi Nabi ini ikut merasa sedih ketika ada orang yang mengejek atau menghardik anak yatim ya. Maka dari itu tidak boleh teman-teman ya menghardik ataupun mengejek anak yatim ataupun piatu ya. Akan tetapi beliau akan senang ya, kebalikannya nih teman-teman, akan tetapi beliau akan senang ketika ada orang yang merawat dan menyayangi anak yatim. Bahkan dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa orang yang memelihara anak yatim akan bersama dengan beliau di surga. Nih teman-teman ya, Masya Allah ya. Jadi di sini diterangkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa orang yang memelihara anak yatim ya. Nah, jadi kalau ada anak yatim ya, mungkin teman-teman ataupun tetangga, kerabat ya, ada yang sudah ditinggal orang tuanya sejak kecil, maka kita kalau belum bisa merawatnya ataupun memeliharanya, kita kasihani, kita sayangi ya orang tersebut ya. Nah, karena sudah ditinggal oleh orang tuanya ya, masih kecil sudah ditinggal orang tuanya, maka kita sayangi ya, jangan kita hardik, kata-katain ataupun kita hina ya, tidak boleh teman-teman ya. Kalau kita baik ataupun memelihara anak yatim di sini dalam artian kita berbuat baik dengan anak yatim tersebut ya, maka akan bersama dengan beliau. Fadilahnya nih teman-teman ya, keutamaannya memelihara anak yatim ataupun menyayangi anak yatim ya, barang siapa yang menyayangi anak yatim maka akan bersama dengan beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Siapa yang mau bersama dengan Nabi Muhammad SAW di surga? Ya, tentunya kita semuanya ya. Kita semuanya ingin masuk surga, karena dunia ini sementara teman-teman ya. Dunia ini hanya fana, kehidupan yang sementara ya, yang kehidupan yang kekal yang abadi adalah di akhirat nanti ya. Kehidupan yang selama-lamanya itu di akhirat kelak, kehidupan setelah dunia ini. Maka dari itu teman-teman, kita siapkan amalan kita yang berbanyak, yang salatnya kita jaga, salat yang 5 waktu kita jaga, jangan sampai tertinggal ya, tidak boleh ketinggalan salat 5 waktunya. Dan juga kita jaga salat sunnahnya, salat duha ya, salat tahajud, bangun malam ya, ataupun ngaji Al-Qur'annya. Kita perbanyak amal sholih ya, perbanyak amalan kita ya, maka insya Allah nanti kita di akhirat kita akan mendapatkan surganya Allah ya. Ataupun salah satu amalannya agar kita bisa masuk surganya Allah adalah dengan memelihara ataupun menyayangi anak yatim teman-teman ya. Baik teman-teman, untuk hari ini mungkin kita sampai sini dulu ya, pengertian yatim piatu ya, pengertian yatim piatu. Insya Allah untuk hadisnya bisa di pertemuan berikutnya. Kita akan menghafal hadis dan juga menerjemahkan hadisnya ya. Teman-teman bisa dilihat di halaman berikutnya, di halaman 41. Di situ ada hadis Nabi Muhammad SAW menerangkan tentang menyayangi anak yatim, dan juga di bab berikutnya adalah menerjemahkan hadisnya tersebut ya. Insya Allah akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang Ustaz Abdul sampaikan hari ini ya, yaitu tentang menyayangi anak yatim ya. Oke. Baik teman-teman, cukup sampai di sini dulu untuk hari ini ya. Jazakumullah khairan telah mengikuti ataupun menonton video ini. Jangan lupa nanti diulang-ulang lagi yang Ustaz Abdul sampaikan agar teman-teman paham, agar teman-teman memahami apa yang Ustaz Abdul sampaikan, yaitu tentang menyayangi anak yatim ya. Terima kasih semuanya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.